Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita membahas satu soal di pelajaran matematika di kelas 12 kurikulum 2013 mengenai limit trigonometri. Soal ini diambil dari tugas mandiri 1.1 nomor 4, limit. Nah, ini ada yang begini ya. Oh, ini ada salah tulis sedikit ya. Ini harusnya X menuju 0. Oke. Yang pertama, langsung saja ya. Ini kita buat beberapa catatan. Ya, yang pertama itu ada langkah pertama untuk mengerjakan soal limit itu adalah cek substitusi. Kadang-kadang itu ada soal yang langsung ketemu jawabannya. Nah, untuk soal ini kalau kita cek ya, limit X menuju 0 apa 1 tambah tan 0 itu 0 apa 1 dikurang sin 0, oh ditambah ya 0 juga dibagi 0 pangkat 3. Ini kalau dikerjakan apa 1 ya 1, ini 1, jadi itu 1 min 1 per 0, jadi 0 per 0. Nah, kalau bentuk 0 per 0 itu harus dikerjakan dengan cara. Nah, untuk limit trigono, yang pertama itu adalah mengenai bentuk dasarnya itu. Kalau mesti diolah, itu mesti ingat sin x per x atau juga tan x per x gitu. Itu jawabannya 1. Ini kebalik-balik boleh, dicampur juga boleh. Sin x per tan x gitu juga 1. Itu adalah bentuk dasar. Lalu bentuk berikutnya adalah kalau ada koefisien. Nah, sebenarnya kalau cara cepatnya ini dicampur juga boleh ya, tangan juga boleh. Itu koefisien dibagi koefisien. Jadi jawabannya itu A per B. Nah, segini dulu ya. Nah, sekarang gini. Jadi ini 0 per 0. Harus ke sini. Kok ada akar-akaran ya? Oh, itu kita perlu ini. Selisih kuadrat. Nah, ini adalah aljabar ya. Jadi kalau A ditambah B dikali A dikurang B, itu jawabannya A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, maksudnya yang ini tuh gini. Ini biar akarnya hilang, kita kali sekawan. 1 plus 1 min. Nah, maksudnya gini. Ya, kita kali nih atas bawah. 1 tambah tan X ditambah 1 tambah sin X. Yang bawahnya 1 yang bawahnya sama juga ya. 1 tambah tan X 1 tambah sin X. Nah, sekarang kalau kita kali itu jadi gini. Limit X menuju 0. Nah, ini jadinya ngerjainnya kiri kuadratkan, kanan kuadratkan. Tengah-tengah kurang. Kiri dikuadratkan jadi 1 tambah tangan. Gitu. Kanan dikuadratkan jadi 1 tambah sinus. Sampai sini? Tengahnya kurang, sudah ada di rumusnya. Nah ya, yang bawahnya X pangkat 3 nya ditulis. Ini kan ngali ke atas, yang X pangkat 3 ngali ke bawah. Kali ke bawah tulis saja akar 1 tambah tangen ditambah 1 tambah sinus. Nah, sampai sini berhasil nih membuat akarnya hilang gitu ya. Nah, sekarang kita mau ayun-ayun. Nah, ayun-ayun gitu ya. Gunanya buat apa? Sebenarnya gunanya buat nanti satunya hilang. Nah, ini di langkah ini harus hati-hati, ini harus kasih kurung. Kalau kita nggak kasih kurung, nanti kita minusnya disangka buat 1 saja gitu ya. Nah, sampai sini X pangkat 3. Ingat kita mau ke sini ya sebenarnya. Tambah akar 1 tambah sin X. Nah, sekarang ini hilang nih. 1 ketemu min 1-nya. Nah, sekarang ini. Ini ada tangan, ada sinus. Lalu X-nya pangkat 3. Nah, biasanya kan kita maunya berpasangan. Kalau X-nya 1 ya, di atasnya ada trigono 1. Kalau pangkat 3 di atas mestinya ada 3 buah trigono pangkat 3. Gitu. Jadi seperti pasangan buat pangkat 3. Oh, kalau gitu ini jangan lupa ini. Kita jabarkan saja. Tangannya itu jadi sin X
dibagi cos X. Lalu kalau sinnya bagaimana? Sinnya ini anggap aja sin per 1. Jadi kita kasih cos, ini juga kita kasih cos, dibagi yang ini ya, X pangkat 3 1 tambah tan X 1 tambah sin X. Selesai. Nah sekarang yang ini ya, yang ini tuh ya kita mau kesini aja ya. Nah ini limit X menuju 0, cosnya dipindahin aja ke bawah. Jadi gini, cosinus X pangkat 3 tuh ya, nanti di sininya angka 1 tambah tan X 1 tambah sin X. Kenapa bisa pindah bawah? Ini sebenarnya ini nih yang segini ya, bisa dibuat jadi apa, cos X gitu, sin X min sin X cos X. Nah jadi bisa kayak gini, nanti pindah bawah aja. Nah yang di atasnya kan jadi yang ini nih, yang di atas jadi yang ini nih, tuh gitu ya. Tapi sinnya mau dikeluarkan, jadi sin X buka kurung, tuh ya, 1 dikurang cos X. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Bisa semua ya? Bisa. Jadi gini, jadi kalau kita ayun nih, sin X kali 1 sin X, sin dikali cos sin cos gitu ya. Nah sampai sininya ini sudah berhasil nih. Ini sama ini nih enak. Nanti satu aja tapnya, yang ini nih cosnya. Nah sebenarnya kita jabarkan di kertas yang berbeda ya. Nah ini sebenarnya kosinus itu dulu di pelajaran kelas 11 trigonometri ya. Jadi gini nih, ada rumus cos 2x sama dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Lalu 1 min 2 sin kuadrat x. Lalu ada lagi 2 cos kuadrat x min 1. Nah ini sekarang dibuat bentuk umumnya, karena nggak semua soal kan cos 2x. Jadi cos nx. Nah semuanya ini boleh trigononya sama, cuma bedanya koefisien. Jadi kalau dia 2x, dia x, 2x, dia x gitu. Jadi itu tuh separohnya gitu ya. Misalnya ya, mau yang kedua nih ya. Jadi 1 min 2 sin kuadrat n bagi 2x. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, kita lanjut ke sini ya. Ini ada limit x menuju 0 sin x 1 min cos x. Nah, ditulis ulang ya. Lalu cos x pangkat 3 angka 1 tambah tan tambah angka 1 tambah sinus. Nah kira-kira gitu ya. Nah sekarang gini, si cos x itu kita ganti saja sama yang ini. Kenapa begitu ya? Kenapa milih yang rumus kedua? Ya gara-gara begini, ini kan ada satu kurang ya. Kalau kita pilih yang satu, nanti satunya jadi hilang. Jadi yang di sederhana, yang di atas lebih sederhana. Kira-kira mengarahnya ke sana, gitu ya. Ini kenapa setengah? Oh, ini nggak ada angka. Nggak ada angka itu sebenarnya 1. Jadi kalau ini n kan jadi n bagi 2. Kalau 1 jadi 1 bagi 2. Oke. Oke, lanjut ya. Limit x menuju 0 sin x. Nah, gitu ya. Ini x pangkat 3 tuh udah boleh dikasih ke sini. Cosinus x. Nah, ini tinggal x pangkat 2. 1 dikurang. Nah, cosnya diganti yang ini. Tapi jangan lupa kasih kurung. 1 min 2 sin kuadrat setengah x. Ini angka 1 tambah tan x ditambah 1 tambah sin x gitu ya. Sekarang ayun-ayun. Nah gitu ya. Oke, sekarang limit x menuju 0 sin x. Nah ini sebenarnya 1 kurang 1 tambah 2 sin kuadrat setengah x dibagi x cos x. Ini x kuadrat 1 tambah tangen 1 tambah sinus. Ini sama ini habis tuh ya. Nah, jadi sekarang sudah dekat ini. Nah sin x. Nah ini dari tadi menunggu dia ya. Kita lihat sekalian. Ini 2 sin kuadrat setengah x artinya apa? 2 sin setengah x. Sinnya ada 2 gitu ya.
Ini ada X kuadrat nih ditulis gini. Cosnya ya biarin aja. Lalu di sini ditulis aja 1 tambah tan ditambah 1 tambah sinus. Ini kepanjangan ya. Oke. Nah sekarang ini jadi 1, ini jadi setengah, ini jadi setengah. Nah sekarang diisi ya 1 kali 2, ini cos 0, ini jadi setengah, ini jadi setengah, ini jadi angka 1 tambah tan 0. Oh, tan 0 jadi 0. 1 tambah sin 0, sin 0 jadi 0. Oke. Yang ini dicoret sama ini. Gitu ya. Berarti setengah dibagi cos 0 itu 1. Ini angka 1 ya 1. Oh, ini bukan ditambah ya. Ini dikali ya. Angka 1 ya 1. Kalau gitu setengah dibagi, di bawah jadi 2. Berarti setengah dibagi 2. Setengah dikali 1 per 2. Ya, ini tuh sebenarnya 2 per 1. Kali terbalik. 1/4. Bagaimana? Bisa ya? Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.